Meski mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim mengaku kooperatif dalam proses hukum, Kejaksaan Agung tidak mau kecolongan untuk kedua kalinya dalam mengusut kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dengan nilai anggaran 9,9 triliun rupiah. Pasalnya penyidik kesulitan untuk memeriksa ex-stafsus Nadiem Juristan yang kini tengah berada di luar negeri. Tak hanya itu, upaya cekal Nadiem dilakukan untuk mempercepat proses penyidikan. Sejauh ini, Kejagung belum membeberkan peran Nadiem terkait kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook periode 2019 hingga 2022. Ada urgensinya untuk melakukan itu, karena kalau kita lihat kan bukan hanya kepada yang bersangkutan, tetapi ada beberapa orang dalam rangka apa? Tentu bagaimana proses penyidikan ini dapat berlangsung dengan lancar, ya, dengan cepat. Manakala keterangan-keterangan yang bersangkutan itu dibutuhkan, tentu ini prosesnya akan lebih cepat, ya, karena seperti yang kita ketahui ada salah seorang juga yang dibutuhkan keterangannya masih berada di luar jurisdiksi kita. Saya kira itu sangat mempengaruhi. Jadi oleh penyidik melihat bahwa ini menjadi kebutuhannya, bahwa status sebagai penyidik juga dapat dilakukan pencegahan itu, maka kenapa tidak? Sementara Komisi Kejaksaan menilai wajar upaya pencegahan bepergian ke luar negeri yang diminta Kejagung terhadap Nadiem. Bagi penyidik, hal ini akan mempermudah kasus dugaan korupsi Chromebook yang tengah diusut. Makanya kan pihak Kejaksaan Agung tidak ingin kecolongan dua kali untuk Pak Nadiem ini, karena masih ada informasi yang ingin dibutuhkan untuk digali lebih dalam oleh Kejaksaan Agung dari Pak Nadiem, maka kemudian dekal keluar negeri, sehingga informasi-informasi yang dibutuhkan ke depan dari Pak Nadiem untuk kemudian membongkar kasus ini seterang-terangnya itu bisa kemudian didapatkan. Kita juga sudah sampaikan juga, jangan sampai nanti bebasan kosong, misalnya kan yang kena di hilirnya saja gitu. Nah, ya tetap kita ada praduga tidak bersalah. Ya makanya kita berharap, karena ya kerumitan kasus itu kan masing-masing ya. Tapi kita juga punya harapan bahwa kasus ini bisa segeralah kemudian ditetapkan tersangkanya berdasarkan dua alat bukti yang cukup. Sejauh ini penyidik Jampitsus masih kesulitan memeriksa mantan stafsus Nadiem Juristan yang tengah berada di luar negeri. Kejaksaan Agung berharap Juristan yang sudah 3 kali mangkir dari pemanggilan kooperatif mendatangi Kejaksaan sebelum dilakukan pemanggilan paksa. Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.